Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang cara membuat project IoT yang berjudul Sistem Keamanan Pintu menggunakan sensor RedSwitch dengan notifikasi Telegram. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan project IoT ini. Yang pertama adalah node MCU ESP8266 sebagai controller utama. Yang kedua adalah sensor RedSwitch, juga dinamakan sebagai magnetic sensor karena terdapat dua bagian yang dimana di dalamnya terdapat kabel untuk menyambung dan memisahkan. Selanjutnya adalah breadboard. Yang keenam adalah kabel jumper. Dan yang terakhir adalah kabel data untuk kita gunakan saat memprogram nanti. Dan kami juga menyediakan miniatur pintu dan nanti akan dipasang proyeknya di sini. Jadi kita akan membuat yang namanya monitoring pintu menggunakan ESP8266 yang versi V3. Ini dia. Nah, versi V3 atau versi Lolin istilahnya. Kita yang pertama akan merakit rangkaian dasarnya untuk sensor atau monitoring pintu menggunakan sensor RedSwitch. Kita akan merakitnya dulu. Ini adalah sensor RedSwitch. Kita rotate. Setelah sudah kita rotate, kemudian kita memasukkan yang namanya kapasitor. Nah, kita memasukkan yang namanya kapasitor. Oke. Kemudian dikarenakan ini kita masukkan flip, oke. Kemudian dari D2 kita tarik ke sini. Kemudian dari sini kita tarik ke sini. Ini kemudian dari sini, kemudian dari sini kita tarik ke sini. Kemudian dari ini untuk 3 volt kita langsung tarik ke dari 3 volt kita langsung tarik dari sini, kemudian kita masukkan ke sini. Warna red, merah. Iya, ini dia. Kemudian yang ini warna hijau, yang bagus warna hijau. Oke, ini kita kasih warna abu. Jadi untuk rangkaian dasarnya, untuk bekerja sensor RedSwitch-nya, jadi kita tinggal hubungkan ini punya sensor kepada D2. Berarti untuk analognya, untuk ini ditemukan D2 atau pin GPU 4. Karena di kode kita menggunakan pin GPU 4 ya. Maka di sini kita harus menaruh di pada D2. Itu dia yang pertama. Setelah kita membuat skema dasar di freezing, lanjut kita akan membahas kode. Jadi di dalam kode yang kita rakit ini, di sini terdapat dua function. Yang pertama ada function setup, yang kedua ada function looping. Untuk memudahkan kita dalam menelusuri kode, maka akan kita hide dulu setiap functionnya. Ini ya, jadi gini,
dia ada dua function setup sama function loop. Nah gitu, jadi sebelum kita menjelaskan semua function yang kita buat di dalam program kita ini, yang pertama kita akan membahas dulu di bagian headernya. Ini adalah header, yang sampai sini adalah header. Yang pertama dalam header kita menginclude 4 library di sini. Yang pertama ada library ESP8266 Wi-Fi-nya. Dikarenakan kita menggunakan ESP8266, maka kita harus ada untuk Wi-Fi-nya. Kalau kita menggunakan ESP32 maka tidak perlu lagi menulis SP-nya, langsung wifi.h, itulah dia library-nya. Kemudian kita include wifi client secure.h untuk melengkapkan library wifi-nya. Kemudian kita includekan universal telegram bot untuk API kepada telegram bot menggunakan bot token sama shed ID. Kemudian kita memasukkan juga Arduino Jackson-nya untuk pesan-pesan ke Telegram bot agar lebih mudah kita handle. Kita akan membuat function handle mesin nanti, maka untuk menggunakan Arduino Jackson akan lebih mudah. Kemudian saya membuat variabel integer. Red switch-nya ini adalah untuk menampung atau mendefinisi sensor red switch. Ini dia di pin 4. Ketika dia di pin GPU4, maka kita harus membuat ini di D2. D2 ini adalah pin GPU4. Kemudian untuk LED-nya di pin GPU2. Kemudian saya membuat variabel change state, yaitu untuk sensornya atau red switch-nya itu pada dasarnya yaitu false. Kemudian kita membuat satu state string door state. Kemudian dalam kita akan membuat variabel tambahan 1 untuk menyeleksi perubahan yang berjarak 1500 milidetik. Jadi ketika ada perubahan baik itu menutup atau membuka, perubahan dia dempet atau terbukanya, ini dempet atau terbuka. Nah itu kan dalam variabel ini. Itu berjarak 1500 milidetik atau 1,5 detik gitu. Kemudian di sini adalah untuk ESD dan password, hotspot atau wifi yang akan dicari oleh ini nanti ya. Kemudian untuk telegram botnya ini adalah kita membuat bot token sama chat ID, yang mana ini adalah berasal daripada bot father sama my ID di telegram. Ini adalah logika untuk telegramnya. Kemudian kita langsung masuk kepada void setup. Void setup atau function setup ini adalah kita untuk men-setup semua dasar yang pertama di sini. Yang pertama untuk serial Beijing. Untuk apa fungsi serial Beijing? Serial Beijing adalah untuk fungsi serial monitor. Nanti jika serial monitor mereka terhubung, nanti kita akan membuat 115200 untuk lainnya. Kemudian membaca keadaan pintu saat ini. Pin mode red switch input, state digital red switch, berarti digital red. Kemudian menetapkan keadaan LED menekan pin red switch sebagai intro ini. Kemudian inilah logika terhubung ke Wi-Fi. Logika untuk terhubung kepada Wi-Fi. Jadi kita membuat Wi-Fi modenya Wi-Fi wisata. Kemudian Wi-Fi Beijingnya, ini SSD dan password, yang mana SSD dan password ini adalah yang kita tutupkan ini. Nah, yang kita tentukan di headernya itu. Kemudian jika terhubung, maka dia akan ngeprint Wi-Fi terhubung, kemudian memberi bot message chat ID. Chat ID ini adalah yang kita define di sini. Ini chat ID-nya. Dia akan mengirim pesan ke telegram bot, dinyalakan itu. Jadi sebatas ini untuk function setup gitu. Sekarang kita tutup. Kita lanjut kepada function looping. Nah, ini dia. Function looping adalah function untuk logika. Ketika berjalannya sensor red switch tersebut untuk memotoring pintu, yang pertama apa? Jika saya membuka logika check state, kemudian
Jika suatu keadaan telah terjadi, balikkan kamus saat ini. State sama dengan tidak state. If state, door state tertutup. Apabila tidak begitu, maka door state terbuka. Kemudian digital white LED. Step saying step false. Kemudian kemudian mengirim pesan kepada Telegram pintu plus door state. Jadi ketika state-nya tertutup, nah jadi state-nya ini tertutup, maka dia akan mengirim pintu tertutup gitu. Ketika tidak sama gini logikanya, maka is if is ini dia door state terbuka, maka dia akan mengirim pesan pintu terbuka. Mungkin kodenya cukup sederhana, 93 baris untuk kita membuat monitoring pintu. Tutup dan buka menggunakan sensor red switch ini. Ini adalah hasil fisik project yang sudah kami rangkai. Baik, ini sensor sudah diaktifkan. Ya, ini kondisi ketika pintu terbuka, maka dia akan langsung mengirim notifnya ke bot. Dan ini kondisi ketika pintu tertutup, dan ini adalah kondisi ketika pintu terbuka lagi. Oke, baik, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Ini bisa kita implementasikan di rumah kita, misalkan di tempat rawan dimasuki pencuri. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.